selamat datang kembali di kelas Pendidikan Pancasila bersama Miss F. Hari ini kita akan membahas mengenai Indonesia sebagai negara kesatuan. Terdapat beberapa pembahasan kita. Yang pertama adalah definisi dan ciri-ciri dari negara kesatuan. Yang kedua adalah tokoh-tokoh penggagas bentuk negara Indonesia pada saat itu. Sebelumnya kita akan lihat dulu agenda kita hari ini apa saja. Terdapat 3 agenda. Yang pertama adalah sesi asinkronus, kemudian yang ketiga refleksi dan kesimpulan. Untuk sesi asinkronus, kalian akan kerjakan di rumah. Kemudian yang kedua, sesi sinkronus kita akan kerjakan di kelas bersama dengan aktivitas refleksi dan kesimpulan bersama si. Nah, kita lihat gambar-gambar di bawah ini. Tentu kalian tidak asing dengan tokoh-tokoh pahlawan nasional yang ada di gambar ini. Ada Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan juga para pemuda dan pemudi Indonesia pada saat itu yang melakukan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Nah, pada saat itu mereka sedang mendiskusikan mengenai bentuk negara seperti apa sih yang akan kita bangun ke depannya. Muncullah 2 pertanyaan penting atau yang paling mendasar yang mereka diskusikan untuk membangun bangsa Indonesia pada saat itu. 2 pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, apakah tiap daerah akan mengelola wilayahnya dengan caranya masing-masing? Yang kedua, apakah seluruh daerah dikelola dengan cara yang sama oleh pemerintah pusat? Kedua hal tersebut harus didiskusikan dan disepakati secara bersama-sama untuk membangun negara Indonesia pada saat itu. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan melihat ciri-ciri dan definisi dari negara kesatuan. Nah, harus kalian ketahui bahwa bentuk negara tidak hanya satu negara kesatuan, tetapi terdapat beberapa bentuk negara lainnya. Ada negara kesatuan federal, monarki konstitusional, republik, teokrasi, dan despotisme. Hal ini akan kita bahas pada saat sesi sinkronus. Jadi apa sih definisi dari negara kesatuan? Negara kesatuan adalah jenis pemerintahan yang kekuasaannya terpusat pada satu pemerintah. Artinya, semua keputusan dibuat oleh pemerintah dan berlaku untuk seluruh wilayah negara, termasuk masyarakatnya. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar yang dibentuk pada tahun 1945 yang digunakan untuk seluruh wilayah di Indonesia, termasuk masyarakatnya. Ciri-ciri negara kesatuan, salah satunya adalah memiliki satu Undang-Undang Dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara. Nah, negara kesatuan ini juga disebut dengan negara unitaris atau negara tunggal, sering juga disebut dengan monosentris. Mono artinya satu dan sentris artinya sentral, sehingga berpusat pada satu pemerintahan. Beberapa negara di bawah ini merupakan negara yang menggunakan bentuk kesatuan. Ada Argentina, Prancis, Spanyol, dan Jepang, dan bahkan banyak negara lainnya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Indonesia berbentuk negara kesatuan? Pada saat itu, sidang BPUPK mendiskusikan dan membahas mengenai bagaimana bentuk negara Indonesia. Muncullah beberapa tokoh pendiri negara menyampaikan gagasannya mengenai bentuk negara yang sesuai dengan Indonesia. Pertama, tokoh Supomo. Supomo berpikir bahwa negara kesatuan adalah hal yang sejalan dengan Indonesia dan sejalan dengan paham negara integralistik. Apa sih negara integralistik? Negara integralistik pada pemahaman Supomo adalah bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki satu kesatuan di dalam pemerintahan, seperti itu. Yang ketiga, Indonesia harus mempertahankan sistem pemerintahan yang sentralistik atau terpusat pada satu pemerintahan, dipimpin oleh satu pemerintah. Yang kedua, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta mengusulkan bahwa negara federal, bentuk negara federal atau serikat memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan daerahnya. Seperti itu pendapat Muhammad Hatta. Indonesia dianggap lebih cocok menggunakan bentuk negara federal atau serikat. Di sini, Muhammad Hatta berpandangan bahwa setiap daerah dapat mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan keyakinannya, tetapi tidak berlawanan dengan dasar-dasar pemerintahan secara umum. Di sini Muhammad Hatta menyampaikan bahwa walaupun daerah lain mengembangkan
daerahnya sendiri, tapi tetap berdasarkan pada dasar negara yang sudah ditentukan. Selanjutnya, tentu tidak asing tokoh yang sering kita lihat yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan Indonesia berbentuk negara unitarisme atau kesatuan dengan wujud negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Muhammad Yamin berpendapat bahwa bentuk atau wujud NKRI ini sudah ada sejak terjadinya Sumpah Pemuda, di mana para pemuda dan pemudi itu mulai sadar akan pentingnya kesatuan dan persatuan. Disitulah mulai ditanamkan nilai-nilai juang yang berkembang hingga saat ini. Nah, selanjutnya tentu kita tidak pernah lupa dengan tokoh Soekarno, Insinyur Soekarno. Beliau berpendapat bahwa Indonesia pantasnya berbentuk kesatuan. Artinya, corak persatuan paling sesuai dengan Indonesia karena keberagamannya, baik dari sisi budaya, bahasa, bahkan kita bisa melihat betapa besarnya Indonesia dengan pulau-pulau yang besar ataupun dengan pulau-pulaunya yang kecil. Soekarno mengatakan bahwa Indonesia berbentuk negara kesatuan karena negara kesatuan adalah cita-cita Indonesia sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Mengingat bahwa Soekarno pada saat membagi wilayah Indonesia mengatakan bahwa dari Sabang sampai Merauke itu adalah satu kesatuan yang utuh, yaitu bangsa Indonesia. Bagaimana keputusannya? Mayoritas masyarakat dan tokoh pendiri negara lainnya sepakat bahwa Indonesia berbentuk kesatuan untuk menjamin kehidupan yang bersatu dan memiliki jiwa kesatuan dan persatuan. Bentuk negara inilah yang membangun semangat Sumpah Pemuda hingga saat ini. Itulah ciri-ciri dan tokoh-tokoh dan gagasannya mengenai bentuk negara Indonesia yang berdiri hingga hari ini. Jika ada pertanyaan, langsung tanyakan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. God bless you.